Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal. Saya akan membuat video proyek kewarganegaraan, di mana video ini akan memaparkan materi yang saya buat dengan tema atau judul nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijalankan. Kenapa saya mengambil tema dan judul seperti ini? Karena saya ingin mengajak dan berdiskusi melalui kolom chat komentator di bawah kalau misalnya video ini diupload, bahwa nilai-nilai Pancasila ini seharusnya dilakukan semestinya dan dijalankan dengan benar, bukan hanya dipelajari ataupun dibaca saja melalui pelajaran Pancasila atau kewarganegaraan di sekolah-sekolah atau universitas. Saya juga akan mempresentasikan nilai-nilai yang diambil dari Pancasila. Materi ini juga saya yang buat sendiri. Oke, Pancasila artinya itu sebagai 5 prinsip dasar negara pasca kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Pancasila juga mempunyai 5 poin penting, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang pertama adalah nilai Pancasila yang pertama. Nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang bisa diambil ialah banyak agama yang terdapat di Indonesia dan dijadikan satu yang terdapat di nilai Pancasila ini. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang pertama dari sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang bisa diambil ialah banyak agama yang terdapat di Indonesia dan dijadikan satu yang terdapat di nilai Pancasila ini. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dari situ juga kita belajar untuk menghormati dan menghargai agama lain yang ada di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kunci dari sila ini adalah yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kunci dari sila ini ialah adil dan beradab, yang artinya seorang harus bersikap adil dan mempunyai adab yang baik. Mungkin contoh dari sikap ini seperti mendonor darah secara sukarela dan menjadi relawan dari suatu bencana. Dan yang paling penting adalah menjadi seorang yang adil dan bisa menyelesaikan masalah secara mufakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berbunyi persatuan Indonesia. Yang ketiga, sila ketiga. Yang ketiga yaitu Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia. Makna sila ketiga ini yaitu menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuan persatuan Indonesia adalah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Nilai yang saya ambil dari sila ini ialah persatuan. Kenapa kata itu? Karena persatuan itu menjadikan suatu kelompok menjadi erat satu sama lain. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita dari negara modern. Nah, nilai yang saya ambil dari sila ini ialah apapun masalah yang dihadapi, aku harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang membuat saya berhati-hati untuk mengambil keputusan.
Yang terakhir dari sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat atau masyarakat, keadilan ini juga berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Dari sila ini, menurut aku, adalah keadilan yang merata, bukan hanya para pejabat yang sekarang duduk di bangku pemerintahan, namun kita juga sebagai seorang yang biasa harus implementasikan sila tersebut dengan baik. Cukup sekian penjelasan saya atas sila-sila tersebut. Mohon maaf jika salah ada kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.